Ya lalu apakah keputusan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melakukan pendekatan militer bagi pelajar bermasalah sudah tepat atau justru beresiko terhadap psikologis sang anak? Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Iman Zanatul Hairi. Pak Iman, selamat malam. Selamat malam, Mas Ya, Kevin. Pak Iman, terima kasih atas waktu bersama kami di Prime Time News. Pak Iman, apakah mengirimkan anak-anak ini ke barak militer bisa memberikan jaminan ketika mereka lulus nanti, mereka akan lebih bertanggung jawab dan lebih disiplin? Sejauh ini dan sampai hari ini tidak pernah kami menemukan dalil pedagogis, dalil pendidikan bahwa kebijakan tersebut akan bermanfaat dan berdampak terhadap kedisiplinan siswa. Karena kalau sekedar disiplin sebetulnya kita sudah punya banyak contoh sekolah-sekolah yang meniru kedisiplinan ala militer, katakanlah seperti itu. Seperti Sekolah Taruna Nusantara, SMA Kebangsaan di Lampung, SMA Pradipta, dan juga kalau kita ingin lihat sekolah dengan maksud tadi ya, memisahkan anak-anak ini supaya makin disiplin, kan juga ada model sekolah beragama seperti pondok pesantren, seperti seminari di sekolah Kristen, seperti juga di sekolah Buddhis di Bali, ada juga sekolah Buddha di Jakarta. Jadi semua jenis itu ada, tapi tidak ada pilihan ke barak. Bahkan sampai hari ini pun kami belum menemukan bahwa mengirimkan anak ke barak itu akan menghasilkan anak yang tadi menjadi disiplin dan lain sebagainya. Jadi menurut kami ini adalah sebuah, maaf ya agak kasar gitu ya, ini kebalikan. Ini adalah hari pendidikan, ini mengkhianati cita-cita pendidikan, mengkhianati Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Romo Mangun dan lain sebagainya, bahwa pendidikan itu kegiatan terencana. Direncanakan dulu, kurikulumnya dibuat dulu, dikaji dulu, baru kemudian kalau itu memang terbukti sahih secara ya secara publik, oh itu cocoklah antropologis dari masyarakat Jawa Barat itu sendiri memang cocok dimasukkan ke dalam barak, baru kemudian direncanakan proses persekolahannya. Harusnya seperti itu, bukan dibalik. Jadi kami kira ini berita buruk di hari pendidikan gitu. Ya, Pak Iman, tapi kalau Seperti misalnya itu. sekarang anak-anak ini dalam tanda kutip ya, dipaksakan begitu masuk ke barak militer, meskipun memang sudah ada persetujuan dari orang tua begitu ya. Kira-kira nanti yang dikhawatirkan ketika mereka lulus begitu sudah selesai menjalani pendidikan militer ini, mereka akan jadi seperti apa, Pak Iman? Ini yang justru kami akan pertanyakan gitu ya. Ketika mereka lulus, kan mereka ada raportnya ya. Kami sangat sangat kecewa sekali ketika kami di bidang pendidikan tidak dilibatkan, Kemdikdasmen tidak dilibatkan, Kementerian Agama tidak dilibatkan. Karena kedua kementerian itu punya pengalaman dalam pendidikan dan mengelola sekolah. Jadi kami justru mempertanyakan, Anda ini ingin lulusannya seperti apa? Karena kan ada penilaian, nanti mereka masuk kampus, mata pelajaran seperti apa, tata kelolanya guru seperti apa. Kalau guru mesti mengajar di barak, itu ongkosnya seperti apa, surat tugasnya seperti apa. Karena kita ini kan punya undang-undang ya. Di dalam undang-undang Sisdiknas, itu tidak tercermin ada pola pendidikan barak seperti ini, tidak ada sama sekali. Jadi kami tidak ada referensi untuk kegiatan semacam ini dari dunia pendidikan. Itu apalagi mendidik seorang siswa itu kita harus holistik. Ingat tripusatnya Ki Hajar Dewantara. Lingkungan pendidikan itu adalah lingkungan rumah keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, guru tentu saja. Belum ada disebut bahwa itu adalah lingkungan barak. Jadi ini benar-benar sesuatu yang menurut kami tidak ada dalilnya di dalam dunia pendidikan. Jadi sangat mengecewakan sekali, apalagi ini di hari pendidikan menurut kami. Lalu juga kewenangan pemerintah daerah, misalkan provinsi dan juga Bupati Purwakarta, saya nggak tahu bakal hadir atau tidak di sini. Itu kan kewenangannya Kemdikdasmen, Kementerian Dasar dan Menengah, untuk membuat kurikulum sebagaimana amanat Undang-Undang Sisdiknas gitu. Jadi kami belum melihat dalilnya. Apakah karena anak ini nakal? Apa definisi nakal? Gitu. Ya. Jadi jangan hanya karena bikin video anak ini mau gitu kan. Kurikulum itu bukan
pendidikan karena anaknya mau, bukan. Ini adalah apa yang kita anggap yang terbaik, tetapi ada basis pedagogiknya, ada basis ilmiahnya, ada kajiannya. Jadi kami kira ini sinyalemen yang sangat buruk dari pemerintah daerah bahwa mereka membuat kebijakan pendidikan tanpa arah kajian yang jelas. Jadi kami sangat riskan sekali kami. Makanya kemudian ketika ditanya lulusan, kami lebih nggak paham lagi bagaimana cara Anda mengujinya, bagaimana proses belajar dan mengajarnya gitu. Karena kalau bicara soal pendidikan karakter, di sekolah itu ada pendidikan karakter, di pondok pesantren ada pendidikan karakter, di sekolah berasrama Taruna Nusantara itu juga ada pendidikan karakter. Lantas kenapa di barak gitu? Itu pertanyaan besar kami sebetulnya. Sampai hari ini tidak ada dokumen ilmiah, kajian ilmiah mengenai pendidikan di barak ini. Baik, Pak Iman, jadi solusi nih untuk mendidik anak-anak yang disebut bermasalah itu tadi, dengan kenakalan misalnya kayak bolos sekolah, lalu punya terlibat tawuran, itu diapakan supaya kemudian mereka lebih disiplin, lebih bertanggung jawab begitu, solusinya bagaimana menurut Anda yang terbaik? Makanya kemudian ini harus diurut dulu. Yang dimaksud bermasalah oleh Gubernur Jawa Barat dan Bupati Purwakarta itu bermasalah itu dari sisi apa? Misal contoh, kalau bermasalah itu karena tindakan seperti membacok, tawuran yang sudah masuk ke unsur-unsur kriminal, maka itu sudah bukan lagi kita perlakukan sebagaimana anak sekolah, sudah ada peradilan anak pidananya. Lalu kalau definisi nakal itu seperti apa? Kalau hanya mereka cuma membolos, guru saja tidak boleh terlampau melakukan asesmen dari praduga hanya karena dari berita tawuran. Tidak bisa seperti itu. Harus diasesmen oleh ahlinya, misal psikolog. Maka kita pertama harus memperhatikan, misalkan guru BP-nya menyebutkan data-datanya seperti ini, kejadiannya seperti ini, kondisi anak seperti ini, lalu dilaporkan oleh wali kelasnya, lalu diakses lagi oleh psikolognya, kemudian terlihat, misalkan melibatkan KPAI tentu saja, jangan-jangan KPAI tidak terlibat dalam hal ini. Nah kemudian kan akan terlihat bahwa yang paling penting itu adalah apa penyebab mereka terjadi seperti itu, gitu. Itu yang harus diketahui dulu. Setelah itu ketahuan baru akan ada penanganannya. Dan penanganannya berjenjang. Ini yang kami kira harus disoroti bahwa pendidikan itu adalah sebuah proses. Bukan sebuah proses instan dengan menyingkirkan tadi kenakalan remaja dengan menyingkirkan remajanya. Ini adalah pendidikan itu ya, tata kelola manusia. Kita mendidik manusia, bukan menyingkirkan masalah dengan menyingkirkan manusia. Jadi perspektif yang dipakai juga bermasalah. Lalu sebagai negara hukum misalkan, apa sih dasarnya siswa yang aktif di sekolah dimasukkan ke barak? Itu dasarnya apa? Dasar pedagogik saya tapi nggak tahu sampai hari ini. Dasar hukumnya apa? Kewenangan pemerintah daerah seperti apa? Memang anak SMA itu kewenangan pemerintah provinsi di dalam undang-undang pemerintah daerah. Memang betul anak SMP, SD, dan tingkat di bawahnya itu adalah kewenangan bupati. Tetapi menyusun kurikulumnya itu Kemdikdasmen. Untuk karir mereka ke kampus nanti itu didikti di pendidikan tinggi. Untuk anak-anak di sekolah-sekolah madrasah itu Kementerian Agama. Nah ini kan harus koordinasi holistik gitu loh. Jadi begini, ketika seorang anak ditempatkan ke dalam tempat khusus, itu karena mereka ingin mengembangkan bakatnya. Bukan karena mereka mendapatkan stigma, karena mereka nakal atau karena mereka miskin. Itu dua paradigma yang salah. Mereka diasramakan karena niat jadi polisi gitu ya. Disekolahkan ke Taruna Nusantara, disekolahkan ke SMA Kebangsaan, disekolahkan ke SMA Pradipta. Itu cocok karena khusus. Mereka ingin ahli agama, ditempatkan kemudian di asrama pesantren. Ditempatkan kemudian di daerah-daerah tertentu yang memang itu sesuai dengan kekhususan mereka sendiri. Nah ini yang kami soroti. Baik Pak Iman, semoga kemudian suara-suara seperti Anda gini bisa didengarkan begitu oleh Kang Deddy Mulyadi dan meresponnya seperti apa kita akan lihat nanti. Pak Iman terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.